Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Indah Sekartari, NIM 2019-33003 dari kelas PGSD 6A Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah global melalui fisik, geografi, dan sejarah. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu persatu visi geografi dan visi sejarah. Yang pertama, visi geografi. Apa sih itu geografi? Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darah dan perairan serta kolom udara di atasnya. Jadi permukaan bumi itu ada 3 dimensi. Permukaan bumi itu sendiri, terus ada perairan dan ada udara. Nah, perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, terus masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lampau, saat ini, atau untuk masa yang akan datang. Nah, melalui proses pengamatan perspektif lokal, kita dapat menyaksikan bahwa perkampungan yang satu dengan yang lain itu luasnya berbeda. Karena adanya jalan, alat angkutan, atau alat transportasi, juga karena arus manusia dan barang, itu yang menyebabkan permukaan atau perkampungan satu dengan yang lain itu luasnya berbeda. Nah, di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antar penduduk atau interaksi manusia. Nah, telah kita amati dan hayati meluasnya perkampungan, kita juga dapat mengamati serta menghayati meluasnya suatu kota dari waktu ke waktu. Nah, jadi dari waktu ke waktu itu kita tidak sadar bahwa kota itu semakin meluas. Nah, kita dapat mengevaluasi perkembangan kota yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Selain real atau kawasannya yang makin luas, juga isi kota itu mengalami perkembangan seperti pemukiman penduduk, tempat perbelanjaan, pasar, jaringan jalan, jumlah penduduk yang semakin padat, dan seterusnya mengalami perubahan serta perkembangan. Bahkan kita memperhitungkan masa yang akan datang atau memprediksi bahwa kota-kota kecil itu akan bersambung satu sama lain dan akan membentuk kota yang lebih besar atau lebih luas. Nah, itu dari visi geografi. Sekarang kita menuju visi sejarah. Telah diungkapkan oleh Immanuel Kant pada abad ke-18 bahwa sejarah dan geografi itu merupakan ilmu dwi tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadinya, dalam hal ini dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Nah, dalam hal ini dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tepatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi jelas adanya. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan kata lain, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang lampau yang sudah terjadi. Nah, perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini. Jadi peristiwa yang lampau itu dapat dikaji pada masa sekarang. Nah, untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global. Nah, dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembalian kualitas SDM atau sumber daya manusia. Kita tentu sangat mengenal tokoh-tokoh agama, para nabi dan rasul,
yang tidak hanya berpengaruh terhadap umatnya pada saat mereka masih hidup di kawasan lingkungannya, melainkan tetap menjadi pola perilaku dan keteladanan secara global sampai saat ini. Saat ini masih keteladanannya masih dipercayai sampai saat ini dan dianut oleh umat-umatnya. Seperti bangunan-bangunan bersejarah, Ka'bah, Masjidil Haram di Mekah, piramida, tembok besar Cina, dan di Indonesia yaitu khususnya Borobudur itu merupakan beberapa bangunan keajaiban dunia yang tidak hanya bernilai dan bermakna sejarah, melainkan memiliki nilai global yang mempersatukan umat, nilai budaya dari aspek arsitektur, nilai ekonomi dalam mengembangkan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Nah, dari terlepas dari bangunan, toko-toko, nah sekarang kita bercerita tentang perang di berbagai kawasan, terutama perang dunia yang tercatat sebagai peristiwa sejarah. Tidak hanya dilihat dari dahsyatnya penggunaan senjata dan banyaknya pembunuhan umat manusia, namun dilihat dari sudut pandang global dapat diungkapkan nilai dan makna kemanusiaannya. Nah, meningkatnya kemampuan iptek yang mendukung kesejahteraan sebaliknya juga mempunyai dampak negatif, yaitu membawa malapetaka terhadap penghancuran umat dan menjadi acuan kewaspadaan bagi kepentingan bersama. Nah, bagi kepentingan pendidikan, perang yang merupakan peristiwa sejarah itu juga menjadi ajang meningkatkan kesadaran peserta didik, penghayatan dan kewaspadaan peserta didik terhadap bahaya perang modern di hari-hari mendatang. Nah, itu perspektif global melalui visi geografi dan sejarah. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata atau kurang informasi atau salah informasi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.